Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfah, NIM 20200208012 dari Prodi Manajemen Pagi 2020 Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pemasaran internasional tentang lingkungan politik dan hukum dengan dosen pengampu Ibu Titi Haryanti, SEMSI. Selanjutnya, yang pertama yaitu tentang perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah suatu kesepakatan yang disetujui oleh pihak-pihak di bawah hukum internasional. Perjanjian internasional bersifat global karena mengatur negara maupun organisasi internasional yang ada di dunia. Selanjutnya yaitu klasifikasi perjanjian internasional. Klasifikasi perjanjian internasional yang pertama yaitu menurut subjeknya. Perjanjian internasional dibagi menjadi perjanjian antar negara dan subjek hukum internasional dan perjanjian antar subjek hukum internasional. Yang kedua yaitu menurut jumlah pesertanya. Perjanjian internasional dibagi menjadi perjanjian bilateral dua pihak dan perjanjian multilateral lebih dari dua pihak. Yang ketiga yaitu menurut proses pembentukannya. Perjanjian internasional dibagi menjadi 3 tahap, yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi, serta 2 tahap yaitu perundingan dan penandatanganan. Yang keempat yaitu menurut isinya. Perjanjian internasional dibagi menjadi segi politis, segi hukum, segi ekonomi, segi batas wilayah, dan segi kesehatan. Yang kelima yaitu menurut strukturnya. Perjanjian internasional dibagi menjadi lawmaking treaties atau aturan hukum yang berlaku di seluruh dunia dan treaty kontrak atau aturan hukum yang berlaku bagi pihak-pihak dalam perjanjian saja. Dan yang terakhir yaitu menurut sifat pelaksanaannya. Perjanjian internasional dibagi menjadi dispositive treaties atau perjanjian setelah tujuan tercapai dan executory treaties atau perjanjian yang dilaksanakan terus-menerus. Selanjutnya yaitu tahapan perjanjian internasional. Dalam buku pengantar hukum perjanjian internasional 2019 oleh Sukarni dan teman-teman, perjanjian internasional dilakukan dalam 4 tahapan, yakni yang pertama yaitu perundingan, berisi negosiasi secara diplomatis yang diikuti oleh delegasi negara dalam membicarakan tujuan, aturan, hak, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua pihak. Yang kedua yaitu penandatanganan dilakukan oleh delegasi pihak di atas kertas perjanjian internasional. Yang ketiga yaitu ratifikasi atau pengesahan, adalah pengesahan dokumen perjanjian internasional di negara asal oleh kepala negara. Yang terakhir yaitu pengumuman atau deklarasi, di mana perjanjian internasional diberitahukan kepada rakyat. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang hukum internasional. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun, dalam perkembangan pola hubungan internasional semakin kompleks pengertiannya. Selanjutnya, adapun subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional terdiri dari negara Tahta Suci Vatikan, Palang Merah Internasional, organisasi internasional, individu, dan yang terakhir kelompok pemberontakan. Selanjutnya ada juga bentuk hukum internasional, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama hukum internasional regional dan yang kedua hukum internasional khusus. Yang terakhir juga ada asas hukum internasional. Asas hukum internasional dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu asas teritorial, yang kedua asas kebangsaan, dan yang terakhir adalah asas kepentingan umum.
Selanjutnya, poin ketiga yaitu berbagai isu tentang lintas negara. Kejahatan lintas negara merupakan bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global, mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Untuk menanggulangi kejahatan tersebut, diciptakan sebuah mekanisme multilateral melalui sebuah perjanjian internasional yang disebut UNTOC. UNTOC yang dibentuk pada tahun 2000 menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara. Dari sisi Indonesia, kejahatan lintas negara perlu diberikan perhatian khusus mengingat letak Indonesia yang sangat strategis sehingga rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak pemerintah Indonesia dalam kerjasama internasional senantiasa mengintensifkan kerjasama internasional dalam mengatasi kejahatan-kejahatan lintas negara guna melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional Indonesia. Selanjutnya, dalam perkembangannya, Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap kejahatan lintas negara baru dan berkembang. Antara lain yang pertama yaitu perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Yang kedua, kejahatan korupsi. Yang ketiga, kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba. Yang keempat, kejahatan perikanan. Dan yang terakhir, kejahatan lintas negara baru dan berkembang. Beberapa kejahatan lintas negara baru dan berkembang antara lain yaitu cybercrime, identity related crime, perdagangan gelap benda cagar budaya, kejahatan lingkungan, pembajakan di atas laut, dan yang terakhir perdagangan gelap organ tubuh. Demikian presentasi tentang lingkungan, politik, dan hukum. Sekian dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, pastinya banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.